Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hasan, mahasiswa dari STAI Manggala, jurusan Ekonomi Syariah semester 4, dengan nomor induk mahasiswa 2425 02003. Di sini saya akan membahas bahasan yang pastinya dibahas dalam mata kuliah ekonomi makro khususnya ekonomi makro Islam. Langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu perbedaan ekonomi makro konvensional serta ekonomi makro syariah. Yang kedua itu cara pandang kedua ekonomi ini mengenai uang. Yang ketiga itu masih ada kaitannya dengan pembahasan kedua, yaitu time value of money serta ekonomi value of time. Langsung saja ke pembahasan. Jadi saya bahasnya secara singkat saja yaitu perbedaan antara ekonomi konvensional serta ekonomi syariah dalam bidang makro. Jadi perbedaannya itu untuk makro sendiri yang konvensional terletaknya itu kedua ekonomi ini pada tujuannya gitu ya. Ekonomi konvensional itu cenderung tujuannya itu untuk pertumbuhan ekonomi serta stabilitas harga semata gitu ya. Jadi kalau dua instrumen tadi terpenuhi, maka negara tersebut dikatakan baik serta maju secara ekonomi. Sedangkan dalam Islam sendiri memang masih menjadi tujuan kedua poin tadi, yaitu pertumbuhan serta stabilitas. Namun dalam Islam itu ada keadilan sosial nilai keadilan sosial serta nilai falah. Nah, nilai keadilan sosial ini yaitu intinya seperti inilah. Jadi dampak dari pertumbuhan serta stabilitas itu dapat dirasakan oleh semua orang gitu ya. Tidak bisa dikatakan maju suatu negara dalam ekonomi dalam Islam itu kalau secara pemerataannya saja gitu ya. Dampak dari pertumbuhan serta stabilitas yang baik tadi hanya dirasakan oleh segelintir orang. Lalu untuk falah sendiri yaitu kebahagiaan di dunia serta di akhirat karena kita aman secara ekonomi dari dampak tadi, dari pertumbuhan serta stabilitas yang baik, otomatis peningkatan ibadah juga semakin meningkat, otomatis kita mendapat kebahagiaan juga nanti kelak di akhirat. Lalu selanjutnya itu adalah cara pandang ekonomi konvensional serta ekonomi syariah dalam memandang uang. Nah, menariknya ekonomi konvensional ini jadi uang itu bisa diperjualbelikan gitu. Contoh kalau saya pinjamkan uang 1 juta ke Raden. Nah, Raden ini harus mengembalikan uang yang tadi saya pinjamkan itu bukan 1 juta tapi 1.100.000 gitu. Kenapa? Karena uang yang saya pinjamkan itu pada dasarnya itu diambil untungnya lah. Nah, si 100.000 itu yang untungnya itu. Lalu dalam Islam sendiri uang itu cuman alat tukar gitu cuman penentu nilai barang gitu misalnya 1 buah balok itu 1.000 belinya pakai ditukarnya dengan uang 1.000 juga. Nah, jadi dalam Islam itu dilarang uang itu untuk diperjualbelikan atau disewa. Adapun alternatifnya itu bagi hasil harus ada usaha nyata gitu. Nah, pembahasan ketiga ini ada kaitannya dengan pembahasan kedua mengenai uang yaitu istilah time value of money serta economy value of time. Jadi singkatnya time value of money ini istilah konvensional bahwa uang itu bisa bernilai lebih dari waktu ke waktu gitu Atau contoh sederhananya kalau kita menabung di bank, kan kita gak melakukan apa-apa nih gitu kan, cuman nyimpan aja di bank gitu. Nah, lama kelamaan itu semakin lama waktunya otomatis uang yang kita simpan itu akan bertambah gitu. Dari mana? Dari bunga yang uang yang kita simpan tadi. Kalaupun dalam ekonomi syariah sistem itu kan ada larangan riba bunga otomatis digantikan dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini sistemnya hampir sama, cuman kan kalau di konvensional itu sifatnya itu pinjaman yang wajib dikembalikan serta bunganya
juga wajib dikembalikan. Nah dalam Islam itu ya bagi hasil, kalau itu untung kita dapat, kalau rugi ya kita juga gak dapat untung gitu. Jadi kalau dalam Islam itu atau istilahnya itu ekonomi value of time. Jadi waktu bukan uangnya yang menghasilkan, tapi waktu yang dipakai untuk produktivitasnya yang bernilai itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian atau dari segi materi, mohon dimaafkan. Wabillahi itu dengan kesimpulannya ya intinya perbedaannya dari tujuannya ya. Kalau ekonomi Islam itu lebih ke mengutamakan aspek moral, sedangkan konvensional itu hanya pertumbuhan secara angka saja. Kalaupun dalam segi uang itu dalam konvensional itu bisa diperjualbelikan ya atau disewakan, jadi bisa bertambah sendiri. Kalau dalam Islam itu uang itu harus diputar ke usaha yang nyata gitu, bukan dari uangnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.